Gimana sih ceritanya, kan awalnya perawat tuh, pendidikannya perawat gitu ya. Terus tiba-tiba gimana tuh bisa jadi pengusaha pada akhirnya? Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic Leaders. Halo sahabat DNA pengusaha, kita ketemu lagi kali ini untuk membahas bisnis apa sih yang lagi booming di era pandemi. Karena pada umumnya kan kita tahu lah ya, pada umumnya pengusaha itu lagi fight banget ya dengan omset yang ternyata turun ya. Sementara beban untuk membayar gaji karyawan, beban untuk membayar fixed cost itu tidak pernah turun gitu ya. Nah, maka kali ini kita akan membahas satu bisnis yang luar biasa sekali ya, yang memang ada kaitannya dengan masalah bidang kesehatan ya. Jadi saya mengundang satu orang pengusaha ya, Ibu Lia, apa kabar? Iya, sehat Bu. Iya, sehat ya, alhamdulillah. Ibu Lia ini kan sebetulnya awalnya tadinya dia adalah perawat. Ya, adalah seorang perawat. Nah, pada saat saya bertemu dengan beliau, saya lihat kemampuan beliau untuk merawat orang-orang yang usianya sudah 60 tahun gitu ya, yang memang tidak bisa berangkat ke rumah sakit gitu ya. Itu luar biasa. Cekatan ya, luar biasa cekatan. Nah, ternyata di tahun ini justru beliau booming sekali ya, sampai saya susah sekali loh untuk mengundang beliau hadir di DNA pengusaha ini ya teman-teman ya. Jadi mumpung beliau ada waktu ya, pasien-pasiennya mudah-mudahan sudah bisa dihandle ya. Terima kasih. Ya. Jadi kita sekarang bisa sedikit ngobrol-ngobrol ya, berbagi ilmu kepada calon-calon pengusaha yang lain ya. Oke. Nah, untuk menjadi pengusaha pada awalnya pasti ada sejarahnya dong. Ya, ada sejarahnya. Gimana sih ceritanya, kan awalnya perawat tuh, pendidikannya perawat gitu ya. Terus tiba-tiba gimana tuh bisa jadi pengusaha pada akhirnya? Iya. Terima kasih ya, Bu Asri. Iya. Sebenarnya sih nggak ada ini Bu Asri. Sebenarnya tidak terpikir bahwa saya mau jadi pengusaha. Oh gitu. Iya. Oke. Awalnya itu karena saya itu merawat ibunda saya, ya, mertua saya, kebetulan dia sakit, gitu. Nah, tiba-tiba dia nggak pernah sakit, lalu sakit, dan itu stadiumnya cancer stadium 4. Pada saat itu sudah jadi perawat belum? Sudah. Oh, sudah. Ya, jadi saya di situ bingung ya, membagi waktunya bagaimana, dan sempat akhirnya waktu itu saya berhenti. Ya. Nah, pas waktu berhenti saya juga bingung lagi Bu Asri. Alat-alatnya nggak ada Bu Asri. Terus kalau ke rumah sakit bolak-balik, mama cukup lemah ya, karena kan kondisinya kalau cancer itu cepat sekali menurunnya gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya take care dia di rumah gitu. Oh gitu ceritanya. Iya. Jadi berawal dari sebuah kasus ya. Gitu. Kasus kehidupan. Iya, gitu. Iya. Nah, saya berpikir alangkah baiknya kalau mama lebih nyaman di rumah, tapi saya bisa merawat seperti di rumah sakit. Oh, oke. Itu intinya awalnya gitu ya. Terus dalam perjalanannya sebelum jadi pengusaha, sepertinya pernah jadi marketing manager ya? Oh iya, kebetulan pernah juga. Karena ini juga saya sangat bersyukur sama Allah. Benar-benar itu semua perjalanan Allah sih. Iya. Dimana di awal saya bertemu waktu itu, yang mendapati bahwa saya itu punya talent marketing itu adalah salah satu dokter, dokter gigi, namanya Dokter Sidarto Samsu. Beliau sangat yang berjasa buat hidup saya ya. Jadi ada beberapa mentor sebenarnya. Oke. Oh, jadi ada perjalanan itu ya? Iya, termasuk saya juga kadang-kadang suka telepon-teleponan malam-malam sama Bu Asri. Iya. Jadi memang dari auranya saya melihat beliau ini adalah sosok pengusaha yang betul-betul natural, alami ya. Karena saya lihat sepak terjangnya itu luar biasa ya, nggak berhenti-berhenti lah untuk berkiprah. Nah, makanya beliau saya undang ke sini gitu ya. Ternyata makin sibuk gitu ya di area pandemi. Jadi waduh gimana nih gitu kan ya. Nah, jadi saya tertarik sekali untuk bagaimana menampilkan perusahaannya beliau, yaitu Amarai
Healthcare ya. Oke, iya. Nah, jadi kan ternyata memang sekarang tuh banyak sekali ya pasien-pasien yang nggak mau berangkat ke rumah sakit. Iya. Ya. Jadi kalau ada pertolongan pertama, katakanlah ada Ibu Lia ya, yang rela jauh-jauh lah dari katakanlah dari Depok ya, datang ke tempat pasien gitu ya, itu kan luar biasa ya, pasti pasien sangat menghargai ya. Nah setelah itu ternyata sembuh ya. Oke. Nah jadi tadi perjalanan karirnya tuh ternyata awalnya adalah seorang perawat. Artinya punya keahlian di bidang merawat orang gitu ya. Sebuah kesedihan ya, tapi justru akhirnya menjadi sebuah keberanian ya. Pada akhirnya untuk berpikir suatu saat ya, suatu saat ini akhirnya menjadi sebuah bisnis ya. Gitu. Karena setelah sekemampuan saya kerahkan, sampai saya browsing gitu rumah sakit internasional maupun dalam negeri yang bisa mengobati kanker. Oh oke, gitu. Jadi sampai sedalam itu sampai ya. Sedalam itu. Jadi akhirnya saya cari browsing. Nah perusahaan-perusahaan itu yang akhirnya atau rujukan rumah sakit itu akhirnya ada di Amalaya saat ini. Yang awalnya mungkin hanya satu jasa gitu kan, kemudian akhirnya bisa lengkap lah ya, menjadi one stop tadi ya, medical service ya. Oke, jadi gini loh, saya melihat kan secara natural ya, Ibu Lia ini punya potensi sebagai seorang pengusaha ya, tapi ternyata perjalanannya panjang ya untuk menuju menjadi pengusaha. Jadi teman-teman yang sudah punya keinginan jadi pengusaha nggak usah berkecil hati ya. Jadi awalnya juga ternyata dari sebuah kasus butuh layanan seperti ini, tapi tidak ada yang tahu bagaimana caranya, akhirnya mencoba menghandle sendiri sampai tuntas ya, kemudian mencari-cari solusi penyakit yang unik ini bagaimana ceritanya gitu ya, kemudian akhirnya mencoba juga menjadi marketing ya. Karena ketemu sama mentor yang bisa mengarahkan beliau bahwa beliau punya bakat yang luar biasa. Nah, terkait dengan buku saya yang judulnya DNA Pengusaha ini teman-teman, saya pengen kasih tahu ya. Kebetulan saya sudah kasih info ke beliau sebelumnya bahwa Ibu Lia tuh ada di halaman 24 ya. Jadi profilnya bisa dibacakan sebetulnya di halaman 24. Saya bilang beliau adalah seorang influence _steadiness. Jadi I-nya tuh tinggi banget ya, influence-nya tinggi banget, high influence dan low steadiness. Nah, orang-orang yang low steadiness itu adalah orang-orang yang restless. Restless tuh artinya apa? Nggak bisa diem. Ya, nggak bisa diam. Jadi beliau ini kerja 24 jam juga insya Allah masih bisa lah ya. Iya, karena kan memang kalau menghadapi pasien itu kan kadang-kadang ya misalnya perawatnya Ibu Lia sedang ada masalah kan beliau sebagai katakanlah supervisornya harus harus standby dong. Iya kan? Kan bidang-bidang seperti ini kan memang harus seperti itu. Jadi kalau Anda masih bekerja nih di rumah sakit manapun tapi jabatan Anda bukan perawat katakanlah, terus tiba-tiba jam 5 subuh dibangunin gitu, Anda nggak mau bangun ya berarti Anda nggak cocok dong kerja di rumah sakit. Ya nggak? Jadi Anda punya budaya kerja yang tidak cocok dengan budaya tempat Anda kerja. Ya, nah sementara kalau beliau ini memang dari awalnya sudah seorang perawat yang sangat berdedikasi, kemudian ada masalah di dalam keluarganya ya. Kemudian beliau mencoba mencarikan solusinya, ada keinginan untuk melakukan terobosan. Nah, kenapa terobosan itu bisa muncul? Karena beliau itu di grafik satunya, di grafik satunya adalah orang dominans. Ya, jadi kalau jadi bos nih, wah itu sangat-sangat tegas ya. Jadi kalau lagi di kantor tegas banget ya. Jadi karena dia memang suka melakukan terobosan-terobosan. Saya lihat cepet banget ya Ibu Lia ini dari yang tadinya jasanya cuma ada satu, terus tiba-tiba brek gitu ya, sampai lengkap gitu. Saya lihat cukup banyak sekali terobosan yang sudah dilakukan ya. Sehingga orang menjadi nyaman, di sini lengkap lah gitu kira-kira ya. Nah jadi saya lihat dari analisa potensi yang beliau miliki, memang beliau adalah profil pengusaha. Nah karena beliau awalnya adalah seorang influence, itu kan friendly ya, Jadi akhirnya temannya banyak, pasti ya kan? Banyak yang bantu temannya banyak. Padahal bisa dibayangkan ya, seseorang dengan karir seorang perawat itu pada umumnya kan bukan orang influence, ya kan? Tapi ini kok orang influence tiba-tiba bisa jadi perawat gitu kan? Itu kan berkah juga ya, artinya pasti sakit dong. Capek dong, bosen dong pada saat jadi perawat. Benar.
beliau sudah paham tentang DNA pengusaha dan pada saat merekrut karyawan gimana? Mengalami kesulitan nggak? Ya, itu sangat kesulitan. Jadi bagian HRD, saya juga memang kebetulan di company saya ada HRD, cuman saya ingin bagaimana sih cara yang lebih jitu gitu. Memang kan ada beberapa sistem ya dalam rekrutmen itu. Cuma saya tertarik dan saya ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sama mentor, termasuk Bu Asri ini salah satu mentor saya paling berjasa dan mengenalkan saya tuh dengan DISC, DISC awalnya itu. Nah, jadi saya mengerti karakter saya, di mana weakness saya dan strength saya di mana. Lalu kalau ketika saya mencari seorang care center, nah care center ini kan harusnya membuat nyaman ketika pelanggan saya atau saya telepon, semacam customer service ya. Customer service atau care center ini kan dia ketika orang membutuhkan layanan kita, dia kan harusnya lebih apa ya, lebih friendly, terus lebih cekatan dalam apa dan antusias dalam menangani. Misalnya ada orang sakit harus bagaimana tanggapan. Itu saya dapat dari DISC itu atau ilmunya dapatnya dari sini nih. Kadang-kadang nih si pengusaha nih suka mendadak ya. Bu Asri, pilihkan dari dua orang ini mana yang lebih cocok katanya gitu kan. Iya, seperti itu. Saya bantu gitu ya. Jadi saya banyak terbantu hal itu. Jadi saya baru tahu tuh karena saya baru banyak belajar ya dari Bu Asri bahwa kalau yang di customer care ini komunikasi yang lebih penting dan itu bisa dilihat dari grafik. Jangan yang galak ya. Apalagi yang orang sakit udah gitu galak lagi. Aduh, lama-lama dia kabur semua. Bukan cuma galak, tapi juga kaku. Itu yang harus dihindari ya. Jadi orang ada kan karakternya yang kaku seperti robot gitu, itu juga ada. Nanti kita bahas ya pada pembicaraan yang lain ya. Seperti apa itu orangnya gitu ya. Tapi kalau yang di depan kita ini adalah tipe influence _steadiness. Jadi orangnya sangat friendly gitu ya. Temennya banyak pastinya, jaringannya lah ya katakanlah seperti itu, banyak sampai ke luar negeri ya sekalipun ya. Alhamdulillah. Terus yang garis miring S-nya itu menyebabkan beliau adalah orang yang nggak gampang untuk lelah. Nggak gampang untuk mengerjakan sesuatu yang hanya satu atau dua hal, tapi bisa langsung brok gitu loh, bisa langsung banyak ya. satu karena bisa brok banyak karena banyak yang bantuin sebenarnya gitu. Banyak yang bantuin ya. Tapi itu kan juga harus punya energi yang luar biasa kan. Iya betul. Jadi mobilitasnya tinggi ya. Cukup kalau orang-orang yang apapun tipe, apakah dominan garis miring steadiness ataupun influence garis miring steadiness, karena ada steadinessnya di bawah ya, di bawah garis tengah, berarti kan dia adalah orang-orang yang tidak punya steadiness. Nah, orang-orang yang tidak punya steadiness itu teman-teman, itu adalah orang-orang yang mobilitasnya tinggi ya, dan dia restless, dia nggak gampang untuk beristirahat. Jadi kerjaannya banyak deh pokoknya gitu. Jadi sangat dimungkinkan kalau nanti beliau punya satu atau dua bisnis lainnya gitu. Sementara ini sih saya senangnya fokus. Dari dulu saya fokus. Jadi dulu itu awalnya kan memang saya tidak terpikir untuk menjadi pengusaha. Jadi karena saya banyak dukungan dari teman-teman. Kenapa sih ini ternyata bermanfaat loh buat orang lain? Kan? Benar-benar. Apalagi saya bangun ini dari 2012. Kan? Jadi mereka memberikan support gitu kan. Jadi apalagi background saya tuh tidak ada manajemen sama sekali Bu Asri. Jadi saya banyak belajar dari beberapa mentor saya gitu dukungan. Betul. Karena kesuksesan itu tidak bisa diraih oleh sendirian. Betul. Karena teamwork yang solid, terus mentor yang bisa mengarahkan kita itu menunjang. Betul. Luar biasa ya. Jadi ada loh bisnis-bisnis yang lagi naik daun banget ya, terutama yang ada kaitan sama bidang kesehatan ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya, bagaimana proses yang akan teman-teman jalani, apakah nanti pada ujungnya akan jadi pengusaha atau tidak ya. Seperti ketulusan ya Ibu Lia, bagaimana menjalani proses hidupnya sampai akhirnya bisa banyak membantu pasien. Jadi teman-teman, biasanya pengusaha-pengusaha yang lagi sibuk dengan urusan bisnisnya, dia agak sedikit
sedikit keteter ya, keteter dalam arti nggak sempet nih mikirin yang namanya bagaimana sih cara melakukan rekrutmen gitu ya. Maka ketika bertemu dengan ini ya, paling tidak ya dengan buku DNA pengusaha ini, jangan malas ya, jangan malas atau berpikir ini kan nggak ada duitnya kalau baca buku ini gitu ya. Sementara bisnis aku lebih menghasilkan uang daripada baca buku. Nah itu adalah sebuah mindset yang keliru ya, mindset yang keliru. Karena kalau kita melakukan kesalahan berkali-kali, melakukan rekrutmen, akhirnya sistem nggak bisa terbangun. Iya kan? Harusnya ada ketika sistem itu berjalan kan sebaiknya kita akan melihat gitu, trial and error ya pada sistem itu. Nah itu kenapa error? Kan ada dua hal, mismanagement ya, atau memang faktor human being. Iya, betul. Nah, jadi kalau dengan membaca dan kita banyak bimbingan, tentunya hal itu kita bisa punya problem solving yang lebih baik. Gitu. Betul, betul. Jadi kan kalau human being tadi kan sebetulnya bagaimana kita memilih dulu kan pertama kali kan? Iya kan, nggak mungkin. Iya, betul. Ketika place-nya sudah disiapkan, gajinya sudah disiapkan, tiba-tiba keteteran, ternyata orang itu tidak kompeten di posisi itu dan juga ternyata potensinya nggak masuk ya. Maka kan akhirnya gonta-ganti lagi, ngajarin lagi. Nah itu kan butuh waktu ya. Sementara membangun training center kan nggak sangat sulit. Iya, tidak mudah. Tidak mudah. Iya, artinya bukan hal yang bisa dilakukan dalam 1 tahun 2 tahun loh itu. Jadi ya itulah. Jadi maka dari itu belajar yuk di buku DNA pengusaha ini. Ibu Lia sudah merasakan manfaatnya. Semoga Anda pun bisa merasakan manfaatnya. Kepada para pemirsa sekalian, saya mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya menjadi di posisi seperti ini tentunya karena Allah lah yang mengguiding saya. Lalu juga saya mengucapkan terima kasih kepada para mentor saya dan juga dokter-dokter yang telah mendukung usaha ini. Salah satunya adalah Dokter Gunawan ya, yang sudah alhamdulillah memberikan kepercayaan selama ini kepada tim Amarai ya untuk pasien-pasiennya. Nah, saya ingin Bu Asri dalam kesempatan ini saya banyak baca buku ini. Mudah-mudahan Ibu bisa memberikan tanda mata kepada saya atau kata-kata yang membuat motivasi saya mungkin bisa menjadi lebih baik dari hari ini. Iya, boleh.